Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Namo Buddhaya. Salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Nimadestri Mertesari MPD akan mempresentasikan hasil diskusi kami yakni terkait dengan pengolahan skor. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10, di mana yang pertama yakni ada saya sendiri, Niputu Diah Ari Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 011 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Selanjutnya ada rekan saya, Pandey Kadek Manik Puspitasari dengan 3 digit NIM terakhir 070 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan submateri yang selanjutnya akan kami bahas. Di mana di sini ada 7 buah submateri, di mana yang pertama yakni terkait dengan pengertian pengolahan skor. Yang kedua yakni terkait dengan jenis-jenis skala penilaian, di mana di sini kami membahas ada 6 buah skala penilaian. Selanjutnya yang ketiga kami akan membahas terkait dengan acuan pengolahan skor, di mana di sini ada 2 buah acuan penilaian skor, yakni yang pertama ada PAN atau penilaian acuan normatif, dan yang kedua ada PAP atau penilaian acuan patokan. Nah, selanjutnya yang keempat kami akan membahas terkait dengan ciri-ciri dari PAP dan juga PAN. Selanjutnya yang kelima kami akan membahas terkait dengan perbedaan antara PAP dan juga PAN. Selanjutnya yang keenam kami akan membahas terkait dengan kekurangan dan juga kelebihan dari masing-masing acuan pengolahan skor tersebut. Dan yang terakhir kami akan membahas terkait dengan teknik pengolahan skor hasil tes dari siswa menjadi sebuah nilai. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian pengolahan skor. Nah, apa sih itu pengolahan skor? Nah, pengolahan skor itu merupakan suatu kegiatan untuk memproses skor yang diperoleh oleh peserta didik menjadi suatu nilai yang selanjutnya bisa digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran ataupun perbandingan. Nah, menurut Zainal Arifin pada tahun 2006, dalam mengolah data hasil tes ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh. Di mana yang pertama yaitu menskor. Nah, menskor di sini maksudnya adalah memberi skor pada hasil tes yang telah dicapai oleh peserta didik. Nah, untuk memperoleh skor mentah yang diperlukan, itu kita memerlukan 3 buah jenis alat bantu, yakni yang pertama kunci jawaban, yang kedua kunci scoring, dan yang ketiga pedoman konversi. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik itu dalam bentuk huruf ataupun angka. Selanjutnya, langkah yang keempat yang terakhir yakni melakukan analisis soal jika diperlukan. Nah, hal ini digunakan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, serta tingkat kesukaran soal dan juga daya pembeda dari soal tersebut. Nah, bila semua jawaban siswa dalam suatu tes itu sudah diperiksa dan diberikan skor, maka kita akan memperoleh suatu skor akhir untuk setiap siswa. Nah, skor akhir inilah yang kita sebut sebagai skor mentah. Nah, kegiatan ini harus kita lakukan dengan ekstra hati-hati karena menjadi dasar bagi pengolahan hasil tes menjadi suatu nilai prestasi. Nah, kita tidak dapat menjadikan skor mentah ini sebagai nilai akhir untuk siswa karena kita harus mengubah dan juga mengolahnya terlebih dahulu menjadi suatu skor yang terjabar. Nah, dalam mengolah skor mentah atau sering disebut dengan raw score menjadi nilai huruf dan juga skor standar dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Di mana yang pertama yaitu mengolah skor mentah menjadi nilai huruf, yang kedua yaitu mengolah skor mentah menjadi skor standar 1 sampai 10, dan yang terakhir yang ketiga yaitu mengolah skor mentah menjadi skor standar Z dan T.
Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yakni terkait dengan jenis-jenis skala penilaian. Di mana di sini ada 6 buah skala penilaian, yakni yang pertama yaitu ada skala 5 atau skala huruf, yang kedua yakni ada skala 11, yang ketiga yakni ada skala 10, yang keempat yakni ada skala 9, yang kelima ada skala 100, dan yang terakhir yang keenam ada skala baku. Nah, yang pertama yakni ada skala huruf atau skala 5. Nah, selain menggunakan angka, pemberian nilai pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan huruf A, B, C, D, dan juga E. Nah, penggunaan huruf dalam penilaian dirasa lebih tepat karena tidak ditafsirkan sebagai arti perbandingan, di mana huruf tidak menunjukkan kuantitas tetapi merupakan suatu simbol dari kualitas nilai yang diberikan. Nah, selanjutnya skala yang kedua yaitu ada skala 11. Nah, nilai berskala 11 adalah rentangan nilai standar yang mulai dari angka 0 sampai dengan angka 10. Jadi di sini akan kita dapatkan 11 butir nilai standar, yakni nilai 0, 1, 2 sampai dengan 10. Nah, di Indonesia sendiri nilai standar berskala 11 ini pada umumnya digunakan pada lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar dan juga tingkat menengah. Nah, selanjutnya skala yang ketiga yaitu skala 10. Nah, skala ini pada umumnya banyak digunakan oleh guru dalam penulisan rapor. Nah, dalam skala ini guru sangat jarang memberikan angka pecahan seperti 5,5, di mana angka ini pada akhirnya akan dibulatkan menjadi angka 6. Nah, selanjutnya skala yang keempat yakni ada skala 9. Nah, nilai berskala 9 adalah rentangan nilai standar mulai dari angka 1 sampai dengan angka 9. Jadi di sini akan kita dapati ada 9 butir nilai standar yakni 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 9. Nah, selanjutnya skala yang kelima yaitu skala 100. Nah, dengan menggunakan angka 1 sampai 10, maka bilangan bulat yang ada masih menunjukkan penilaian yang sedikit kasar. Nah, ada sebenarnya hasil prestasi yang berada di antara kedua bilangan bulat tersebut. Nah, untuk itulah maka dengan menggunakan skala 1 sampai 100 memungkinkan melakukan penilaian yang lebih halus karena terdapat 100 bilangan bulat. Nah, nilai 5,5 dan 6,4 dalam skala 1 sampai 10 yang biasanya dibulatkan menjadi 6 dalam skala 1 sampai 100 ini boleh dituliskan dengan 55 dan juga 64. Nah, selanjutnya skala yang terakhir yaitu ada skala baku. Nah, skala baku disebut juga sebagai skala S, Z, skala Z, dan nilainya disebut nilai baku atau nilai Z. Nah, dasarnya adalah kurva normal baku yang memiliki nilai rata Z sama dengan 0 dan simpangan baku S sama dengan 1. Nah, nilai standar Z umumnya dipergunakan untuk mengubah skor-skor mentah yang diperoleh dari berbagai jenis pengukuran yang berbeda-beda. Nah, dengan menggunakan nilai standar Z ini, maka testi yang dipandang memiliki kemampuan lebih tinggi adalah testi yang memiliki Z-skornya bertanda positif. Nah, adapun testi yang Z-skornya bertanda negatif itu akan dipandang sebagai testi yang kemampuannya itu lebih lemah jika dibandingkan dengan testi lainnya. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas yakni terkait dengan acuan pengolahan skor. Nah, menurut Woodward, ada dua jenis pedoman yang bisa digunakan untuk menentukan nilai atau mengubah skor menjadi nilai sebagai suatu hasil evaluasi, yakni penilaian acuan patokan atau yang sering disebut dengan PAP dan penilaian acuan normatif atau yang sering disebut dengan PAN, di mana PAP merupakan penilaian yang membandingkan skor yang diperoleh oleh seseorang individu atau siswa dengan suatu standar yang sifatnya mutlak atau absolut. Nah, sedangkan PAN itu merupakan suatu penilaian yang membandingkan skor yang diperoleh oleh seseorang individu atau siswa dengan skor yang diperoleh oleh siswa lainnya dalam suatu kelompok tes tertentu.
Pengolahan hasil pengukuran dalam evaluasi pembelajaran dilakukan sesuai dengan tujuan pengukuran yang dilaksanakan. Nah, jika penilaian bertujuan untuk membandingkan keberhasilan seorang peserta didik secara relatif dengan peserta didik lainnya, maka dilakukan suatu penilaian acuan norma atau PAN. Nah, apabila penilaian bertujuan untuk mengetahui keberhasilan seorang peserta didik berdasarkan satu acuan tertentu, maka dilakukan penilaian acuan patokan atau yang sering disingkat dengan PAP. Nah, tujuan penilaian acuan norma atau PAN adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat kemampuannya, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Nah, secara ideal, pendistribusian tingkat kemampuan dalam satu kelompok itu menggambarkan suatu kurva normal. Nah, sedangkan penilaian acuan patokan atau yang sering disebut dengan PAP ini meneliti apa yang dikerjakan oleh peserta didik, bukan membandingkan seorang peserta didik dengan teman sekelasnya, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan yang spesifik. Nah, tujuan dari penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Nah, pendekatan penilaian acuan patokan atau PAP itu pada umumnya digunakan untuk menafsir hasil tes formatif, sedangkan untuk penilaian acuan norma atau PAN itu digunakan untuk menafsirkan hasil tes sumatif. Namun, pada kurikulum berbasis kompetensi dengan model penilaian berbasis kelas atau classroom based assessment, itu juga dalam kurikulum 2013, pendekatan yang digunakan adalah penilaian acuan patokan atau PAP. Baik, selanjutnya yakni terkait dengan tujuan acuan pengolahan skor, di mana untuk tujuan dari penilaian acuan patokan atau PAP itu sendiri adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Nah, penilaian acuan patokan ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar dari siswa, sebab siswa akan diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajar dari siswa dapat diketahui derajat pencapaiannya. Sedangkan untuk tujuan dari penilaian acuan norma atau PAN sendiri adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya, mulai dari tingkat kemampuan yang paling rendah sampai dengan tingkat kemampuan yang paling tinggi. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan cara penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, di sini ada dua buah cara, yakni yang pertama, jika sudah ditetapkan oleh sekolah rentangan tingkat penguasaan dan juga skor standarnya, maka rumus penilaian acuan patokan atau PAP dapat dilakukan sebagai berikut, yakni rentangan sama dengan tingkat penguasaan siswa dikali dengan skor maksimum. Nah, untuk lebih paham lagi, perhatikanlah contoh soal berikut. Nah, pada suatu sekolah ditetapkan tabel penilaian acuan patokan sebagai berikut, di mana tingkat penguasaan untuk siswa yang memiliki tingkat penguasaan 90% sampai dengan 100% itu akan mendapatkan skor standar A. Untuk 80% sampai 89% itu dapat skor standar B. Selanjutnya untuk 70% sampai 79% dapat skor standar C. Selanjutnya dari 60% sampai 69% itu dapat D, dan yang terakhir untuk nilai yang untuk tingkat penguasaan yang kurang dari 59% itu mendapat nilai E. Nah, selanjutnya jika pada kunci jawaban tersebut skor maksimumnya ditetapkan sama dengan 60, maka untuk penguasaan 90% itu skor standarnya itu skor mentah yang diperolehnya yakni 72, sedangkan untuk penguasaan 80% itu diperoleh 64, untuk penguasaan 70% itu diperoleh 56, dan yang terakhir untuk penguasaan 60% itu diperoleh 48. Nah, dengan demikian maka akan kita peroleh tabel konversi sebagai berikut. Untuk skor mentah dari 72 sampai dengan 80 mendapatkan skor standar A, sedangkan untuk pada interval 64 sampai dengan 71 mendapatkan skor standar B. Selanjutnya untuk
interval 56 sampai dengan 63 itu mendapatkan skor C. Selanjutnya untuk skor mentah dari 48 sampai dengan 55 itu mendapatkan nilai D. Dan yang terakhir, jika skor mentahnya itu hasilnya 0 sampai dengan 7 sampai dengan 47, itu hasil skor standarnya E. Nah, untuk cara yang kedua dalam melakukan penilaian acuan patokan atau PAP ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yakni yang pertama itu mencari skor ideal. Nah, skor ideal sendiri yakni skor yang diperoleh oleh peserta didik jika dia menjawab semua soalnya dengan benar. Selanjutnya, setelah kita mencari skor idealnya, maka kita akan mencari rata-rata ideal, di mana rumus dari rata-rata ideal yaitu sama dengan setengah dikalikan dengan skor ideal. Sedangkan untuk langkah ketiga kita akan mencari simpangan baku ideal, di mana untuk rumus dari simpangan baku ideal yakni sepertiga dari rata-rata ideal. Nah, selanjutnya setelah kita mencari simpangan baku ideal, kita menyusun pedoman konversi. Nah, perhatikan di sini untuk langkah 1 sampai dengan langkah 4, itu merupakan langkah-langkah untuk menyiapkan pedoman penilaian. Sedangkan untuk menentukan nilai peserta didik dan juga ketuntasannya, kita lakukan pada langkah yang kelima. Nah, agar lebih paham lagi terkait dengan cara penilaian acuan patokan atau PAP ini, perhatikanlah contoh soal berikut. Nah, diketahui skor ideal yang ditetapkan suatu lembaga pendidikan berdasarkan kunci jawaban itu sama dengan 80. Nah, berdasarkan data tersebut, maka dapat dilakukan pengolahan sebagai berikut. Nah, seperti yang diketahui pada soal, skor idealnya itu sama dengan 80. Maka kita bisa mencari rata-rata idealnya, di mana rata-rata ideal yaitu setengah dikalikan dengan 80. Sehingga kita peroleh yakni rata-rata ideal sama dengan 40. Selanjutnya kita cari simpangan baku idealnya, di mana rumus dari simpangan baku ideal yaitu sepertiga dikali 40. Hasilnya yakni 13,33. Selanjutnya kita menentukan pedoman konversi, di mana untuk contoh soal ini saya menggunakan pedoman konversi skala 5, di mana yakni kita peroleh rumusnya, di mana dengan kita menggunakan skala 5, maka rumus yang kita gunakan yakni rata-rata ideal ditambahkan dengan 1,5 dikali dengan standar deviasi atau simpangan baku ke atas itu nilainya sama dengan A. Nah, selanjutnya yang kedua, rata-rata ideal ditambahkan dengan 0,5 dikalikan dengan simpangan baku ke atas itu nilainya sama dengan B. Selanjutnya rata-rata ideal dikurangi dengan 0,5 dikali dengan standar deviasi ke atas itu sama dengan C. Selanjutnya rata-rata ideal dikurangi dengan 1,5 dikali dengan standar deviasi ke atas itu sama dengan D. Sedangkan yang terakhir yakni rata-rata ideal dikurangi dengan 1,5 dikali dengan standar deviasi ke bawah itu sama dengan E. Nah, berdasarkan rumus tersebut, kita substitusikan rata-rata ideal yang telah kita peroleh dan juga simpangan baku yang telah kita peroleh tadi. Maka kita akan peroleh, untuk yang pertama itu kita peroleh 60, selanjutnya kita peroleh hasilnya 47, selanjutnya ini kita peroleh untuk yang ketiga kita peroleh hasilnya 33, selanjutnya kita peroleh yang keempat itu 20, dan yang terakhir kita peroleh 19. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita bisa membuat tabel konversi skala 5 sebagai berikut. Untuk skor mentah dari 60 sampai 80, kita dapatkan skor standarnya itu sama dengan A. Sedangkan untuk yang mendapatkan skor 44 sampai 59 itu skor standarnya sama dengan B. Sedangkan untuk siswa yang memiliki skor mentah dari 33 sampai 43 itu mendapatkan skor standar C. Sedangkan untuk siswa yang memiliki skor mentah 20 sampai 32 itu akan mendapatkan skor standar D. Dan yang terakhir, jika ada siswa yang mendapatkan skor mentah 0 sampai dengan 19, maka skor standarnya itu akan mendapatkan E. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Nah, peserta didik yang memperoleh skor 70 berarti akan memperoleh nilai A. Sedangkan peserta didik dengan skor 45 akan memperoleh nilai B. Dan peserta didik yang memperoleh skor 35 akan memperoleh nilai C. Demikian juga seterusnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan cara penilaian acuan normatif atau PAN, di mana untuk
langkah yang pertama yakni kita harus memberikan skor mentah. Yang kedua yakni mencari nilai rata-rata aktual, di mana rumus untuk mencari nilai rata-rata aktual yakni MD ditambah dengan sigma FD per N dikali dengan I. Selanjutnya yang ketiga adalah mencari nilai simpangan baku aktual, yakni rumusnya XS itu sama dengan I akar dari N dikalikan dengan sigma FD kuadrat dikurangi dengan sigma FD kuadrat per N dikali dengan N dikurangi 1. Lalu yang keempat, langkah yang keempat yakni menyusun pedoman konversi, dan yang kelima, langkah terakhir yakni menentukan nilai peserta didik. Nah, untuk keterangannya di sini MD itu menyatakan min sementara, F menyatakan frekuensi, D menyatakan deviasi, FD itu sama dengan frekuensi dikalikan deviasi, N merupakan jumlah sampel, sedangkan I merupakan interval. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan cara penilaian acuan normatif atau PAN, perhatikanlah contoh soal berikut, di mana pada contoh soal berikut ini sudah disediakan tabel yang berisikan data 20 orang siswa beserta dengan skor mentah dan juga nilainya, di mana nilai dari siswa ini diperoleh dari skor mentah dibagi dengan skor maksimum dikali dengan 100. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan skor mentah dari masing-masing siswa, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari nilai rata-ratanya. Selanjutnya setelah kita mencari nilai rata-rata, maka kita akan menentukan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, untuk nilai rata-rata kelas dan juga standar deviasi atau simpangan bakunya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, setelah kita mengetahui nilai rata-rata dan juga standar deviasinya, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menyusun pedoman konversi. Nah, di mana untuk pedoman konversi pada soal ini saya gunakan skala 5 seperti pada contoh PAP sebelumnya. Nah, di mana dapat dilihat pada layar itu langkahnya kurang lebih sama seperti pada cara PAP sebelumnya, yakni kita tinggal substitusi nilai rata-rata dan juga nilai standar deviasinya, sehingga kita akan memperoleh pada rentang 93 sampai dengan 100 siswa akan mendapat nilai A. Selanjutnya ketika skor siswa dari rentang 83 sampai dengan 92 mendapat nilai B. Selanjutnya untuk rentang skor siswa dari 73 sampai 82 mendapatkan nilai C. Selanjutnya ketika ada siswa yang memiliki skor 63 sampai 72 mendapatkan nilai D. Dan yang terakhir ketika siswa memiliki skor 0 sampai 62 itu mendapatkan nilai E. Nah, untuk lebih jelasnya, hasil akhirnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandega Dekmani Puspitasari, NIM 21130111070 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya terkait dengan pengolahan skor. Yang pertama adalah terkait dari ciri-ciri PAP dan PAN. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah ciri-ciri dari PAP. Kelulusan seseorang ditentukan oleh satu patokan atau persyaratan tertentu, bukan ditentukan oleh ranking dalam kelompok tertentu. Selanjutnya, satu bentuk penilaian berbasis kompetensi. Yang ketiga, digunakan dalam belajar tuntas semua komponen standar atau tujuan pembelajaran, learning objective atau outcomes atau tujuan instruksional dikuasai. Yang keempat, siswa atau mahasiswa dinilai dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang kelima, seringkali dihubungkan dengan penguasaan pembelajaran, misalnya lulus atau gagal dalam suatu tes tertentu. Dan yang terakhir, mengenali apa yang dapat dilakukan oleh siswa atau mahasiswa. Untuk selanjutnya, ada ciri-ciri dari PAN. Yang pertama, tidak untuk menentukan kelulusan seseorang, tetapi untuk menentukan ranking siswa atau mahasiswa dalam kelompok tertentu. Yang kedua, untuk memetakan perbandingan siswa atau mahasiswa, yang dilakukan dengan siswa atau mahasiswa dinilai dan diberi ranking antara satu siswa dengan yang lainnya. Yang ketiga, menggarisbawahi perbedaan prestasi antar siswa atau mahasiswa.
Yang keempat, hanya mengandalkan nilai tunggal dan peringkat tunggal. Yang kelima, penilaian didasarkan pada distribusi skor atau kurva Bell dengan menggunakan satu rumus. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perbedaan dari PAP dan PAN. PAP cenderung menekankan pada hal apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik, bukan membandingkan peserta didik dengan teman-temannya yang lain. Sedangkan PAN lebih terfokus dalam membandingkan hasil belajar peserta didik dengan teman-temannya yang lain. Yang kedua, kriteria dalam penilaian PAP adalah tingkat pengalaman belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah kegiatan pembelajaran, atau berkaitan dengan kompetensi dasar yang sudah ditentukan sebelum pembelajaran. Sedangkan penilaian PAN biasanya digunakan untuk seleksi atau penilaian akhir belajar, sehingga guru dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Yang ketiga adalah tujuan PAP, yaitu untuk mengukur ketercapaian tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan dalam proses pembelajaran. Sedangkan tujuan dari PAN adalah untuk mengklasifikasikan peserta didik sesuai dengan tinggi rendahnya tingkat kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Untuk yang selanjutnya, PAP lebih digunakan untuk menjelaskan hasil tes formatif, sedangkan PAN digunakan untuk menjelaskan hasil tes sumatif. Yang kelima, PAP digunakan untuk mengukur sejumlah besar kompetensi dengan sedikit butir tes, sedangkan PAN digunakan untuk mengukur sejumlah terbatas kompetensi dengan banyak butir tes. Yang keenam, PAP digunakan terutama untuk survei, sedangkan PAN digunakan terutama untuk penugasan. Yang ketujuh, penafsiran hasil tes pada PAP membutuhkan pendefisian kelompok secara jelas, sedangkan pada PAN, penafsiran hasil tesnya membutuhkan pendefisian perilaku yang diukur secara jelas dan terbatas. Dan yang terakhir, PAP lebih menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif, sedangkan PAN menekankan penjelasan tentang perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Materi selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan acuan pengolahan skor yang dimulai dari kekurangan PAP. Yang pertama, karena standar penilaian dalam PAP telah ditentukan sebelumnya, maka siswa yang memiliki nilai tinggi seolah-olah mencerminkan prestasinya dalam belajar sekaligus penguasaannya dalam pembelajaran. Yang kedua, penetapan standar atau patokan nilai pada PAP di masing-masing satuan pendidikan akan berbeda-beda. Yang ketiga, sukarnya menetapkan standar nilai atau patokan. Yang keempat, apabila butir-butir soal terlalu sukar, maka siswa betapapun pandainya akan memperoleh nilai yang rendah. Begitu pula sebaliknya. Yang kelima, tidak cocok digunakan untuk penilaian dalam rangka mengisi rapot. Dan yang keenam, tidak cocok digunakan dalam rangka mengisi ijazah atau penentuan kelulusan. Yang selanjutnya ada kelebihan PAP. Yang pertama, dalam penentuan nilai hasil tes digunakan standar mutlak, sangat cocok diterapkan pada tes-tes formatif. Yang kedua, hasil penilaian PAP dapat membantu pengajar untuk merancang program hasil remedi. Yang ketiga, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Yang keempat, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kelima, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Yang keenam, hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Dan yang terakhir, banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep. Baik, untuk selanjutnya ada kekurangan PAN. Yang pertama, dalam penentuan nilai hasil tes digunakan standar mutlak, sangat cocok diterapkan pada tes-tes formatif. Yang kedua, pendekatan dalam PAN dapat dikatakan sebagai pendekatan yang apa adanya, dalam artian bahwa patokan pembanding semata-mata diambil dari kenyataan-kenyataan yang diperoleh pada saat pengukuran atau penilaian itu berlangsung. Yang ketiga,
Nilai hasil dari penilaian acuan norma tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan yang diteskan, tetapi hanya menunjukkan kedudukan peserta didik atau peringkatnya dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, PAN hanya memberikan skor yang menggambarkan penguasaan kelompok, tidak menggambarkan penguasaan individu terhadap materi pelajaran yang diterimanya. Selanjutnya ada kelebihan PAN. Yang pertama, hasil PAN dapat membuat pengajar bersikap positif dalam memperlakukan siswa sebagai individu yang unik. Yang kedua, PAN dapat digunakan untuk menyeleksi calon siswa yang dites secara ketat. Yang ketiga, pengukuran dalam PAN dapat digunakan sebagai metode pengukuran yang menggunakan prinsip kompetitif. Yang keempat, dalam PAN, guru lebih mengetahui perbedaan atas individu siswa yang satu dengan siswa yang lainnya dalam kelompok belajar atau kelas. Untuk selanjutnya, ada teknik pengolahan skor hasil tes menjadi nilai yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengolahan skor menjadi nilai dengan nilai standar berskala 5 atau nilai huruf A, B, C, D, dan E. Yang kedua, pengolahan skor menjadi nilai dengan nilai standar berskala 9. Yang ketiga, pengolahan skor menjadi nilai dengan nilai standar berskala 11. Dan yang keempat, pengolahan skor menjadi nilai dengan menggunakan standar mutlak. Baik, untuk yang pertama, pengolahan skor menjadi nilai dengan nilai standar berskala 5 atau nilai huruf A, B, C, D, dan E. Pengolahan skor mentah hasil tes menjadi nilai standar berskala 5 atau huruf menggunakan patokan sebagai berikut. Min ditambah 1,5 SD itu A, min ditambah 0,5 SD itu B, min dikurang 0,5 SD C, min dikurang 1,5 SD itu D, dan di bawah itu adalah E. Yang kedua, pengolahan skor menjadi nilai dengan nilai standar berskala 9. Nilai dengan standar 9 adalah rentangan nilai mulai dari 1 sampai dengan 9. Pengolahan nilai menjadi skala 9 pada prinsipnya tekniknya sama dengan skala 5. Yang membedakan hanyalah patokan yang dipergunakan. Patokan yang dipergunakan adalah sebagai berikut. Min ditambah 1,75 SD itu 9, min ditambah 1,25 SD itu 8, min ditambah 0,75 SD itu 7, min ditambah 0,25 SD itu 6, min dikurang 0,25 SD itu 5, min dikurang 0,75 SD itu 4, min dikurang 1,25 SD itu 3, min dikurang 1,75 SD itu 2, dan di bawah itu adalah 1. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan min dengan membagi jumlah skor mentah dengan banyaknya data. Yang kedua, tentukan standar deviasi dengan mengakarkan kuadrat dari jumlah skor mentah dikurangkan min dibagi dengan banyaknya data. Yang ketiga, mengubah skor mentah menjadi nilai skala 9 dengan patokan. Dan yang terakhir adalah membuat tabel konversi. Yang ketiga ada pengolahan skor menjadi nilai dengan nilai standar berskala 11. Nilai standar berskala 11 adalah rentangan nilai standar mulai dari 0 sampai dengan 10. Jadi, pada nilai standar berskala 11 ini, kita akan mendapati 11 nilai standar, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Pengubahan skor mentah menjadi standar skala 11 ini menggunakan patokan sebagai berikut. Min ditambah 2,25 SD itu 10, min ditambah 1,75 SD itu 9, min ditambah 1,25 SD itu 8, min ditambah 0,75 SD itu 7, min ditambah 0,25 SD itu 6, min dikurang 0,25 SD itu 5, min dikurang 0,75 SD itu 4, min dikurang 1,25 SD itu 3, min dikurang 1,75 SD itu 2, min dikurang 2,25 SD itu 1, dan di bawah itu adalah 0. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama mencari nilai rata-rata dan standar deviasi, lalu mengkonversi skor mentah menjadi nilai standar berskala 11 dengan menggunakan patokan yang seperti sebelumnya dijelaskan. Yang ketiga, membuat tabel konversi, dan yang terakhir adalah mengkonversi skor mentah yang dimiliki oleh masing-masing siswa menjadi nilai berskala 11. Yang keempat, sekaligus yang terakhir adalah pengolahan skor menjadi nilai dengan menggunakan standar mutlak. Pengubahan skor menjadi nilai dapat digunakan dengan rumus standar mutlak sebagai berikut.
nilai sama dengan skor mentah atau skor yang dicapai dibagi dengan skor maksimum ideal dikali 100. Nah, untuk kesimpulannya, skor adalah hasil pekerjaan men-skor atau memberi angka yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir soal yang dijawab oleh tes T dengan betul. Jenis-jenis skala penilaian dapat dibedakan menjadi 6, yaitu ada skala huruf atau skala 5, skala 11, skala 10, skala 9, skala 100, dan skala baku. Menurut Woodward, ada dua jenis pedoman yang bisa digunakan untuk menentukan nilai atau mengubah skor menjadi nilai sebagai hasil evaluasi. Yang pertama, membandingkan skor yang diperoleh seorang individu atau siswa dengan suatu standar yang sifatnya mutlak atau absolut, atau penilaian acuan patokan atau PAP. Yang kedua, membandingkan skor yang diperoleh seorang individu atau siswa dengan skor yang diperoleh siswa lainnya dalam kelompok tersebut, atau penilaian acuan normatif atau PAN. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.